Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifa halukum? Naam. Qabla an nabda atadlu ma'al lugha al-arabiyyah hayya bina naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Arab seperti biasa. Yang Ibu sudah perintahkan di minggu lalu untuk membaca fi'il amr. Nah, tentang fi'il amr yang ada pada halaman 38-39 di buku Aku Cinta Bahasa Arab. Nah, teman-teman pasti sudah mencari tahu kan apa itu fi'il amr. Nah, fi'il amr artinya kata kerja perintah, karena dia melakukan, jadi kata kerja dan ada perintahnya. Lanjut. Nah, di situ ada fi'lul amr, ada 3 yang Ibu tuliskan. Nah, kira-kira dari qala yaqulu kul yang mana ya fi'lul amr? Nah, fi'lul amr itu selalu pasti harokatnya di belakangnya sukun. Nah, di situ ada fi'lul madi, fi'lul mudhari, ada fi'lul amri. Nah, qala itu fi'lun madi. Kita kembali lagi ya untuk pembelajaran sebelumnya. Di fi'lun madi itu adalah kata kerja yang waktunya itu telah dilakukan gitu. Jadi sudah dikerjakan. Namanya fi'lun madi. Nah, fi'lun madi ini ciri khasnya harokatnya pasti semua fathah seperti qala. Nah, lanjut. Di situ ada yaqulu. Nah, fi'lun mudhari ya. Itu jadi dari qala berubah jadi yaqulu. Nah, ini bentuknya fi'lun mudhari. Apa itu fi'lun mudhari? Kata kerja yang waktunya dilakukan sekarang atau nanti. Seperti itu. Jadi misalnya saya sedang belajar. Nah, itu dia lakukan sekarang. Seperti itu. Ini yaqulu, tadi qala artinya qala, dia telah mengatakan. Kalau yaqulu, dia sedang mengatakan atau nanti dia mengatakan. Nah, terus di situ ada fi'lun amri yang hari ini kita pelajari, yaitu kata kerja petunjuk. Kalau di sini ada qala telah mengatakan, ada yaqulu sedang mengatakan, ada kul katakanlah artinya. Nah, di sini yang seperti tadi Ibu sudah katakan bahwa kul itu ciri khasnya ada apa? Ada sukunnya. Ada sukunnya. Jadi di akhirnya itu ciri khasnya, di harokat akhirnya ada sukunnya. Seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, sudah dipahami sampai sini. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum terpahami atau terlalu cepat, bisa nanti diulang terus ya. Nah, di sini dari Ibu saya jelaskan ciri khasnya bahwa kalau dari qala ya, qala. Nah, qala itu dia bentuknya fathah semua, sedangkan ketika dia dari qala fi'il madi berubah jadi fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari, dia ketambahan yang tadinya ada alif ya, di sini ada alif, berubah alifnya dihapus menjadi waw, lalu ketambahan ya, lalu dari qala berubah dari yaqulu, lalu berubah lagi jadi kul. Nah, yang tadi ya sama wawunya itu kehapus, dia cuma ada qaf sama lam, lalu diganti harokatnya adalah sukun. Seperti itu. Lanjut.
Oke, kita ke al-fi'l. Nah, al-fi'lu kata kerja itu ada dua pembagiannya, ada al-lazim, fi'al lazim, sama fi'al muta'addi. Nah, apa itu fi'al al-lazim? Yaitu ada tulisannya menggunakan maf'ul bih atau objek perbuatan. Contohnya kalau di bahasa Indonesia tuh misal saya membaca buku. Nah, kata kerjanya kan membaca. Nah, apa yang dimaksud maf'ul bih atau objek perbuatannya? Yaitu bukunya. Nah, itu yang disebut objek perbuatan atau dia menggunakan objek. Jadi menggunakan maf'ul bih kalau di dalam bahasa Arab. Nah, kalau al-muta'addi itu apa? Sebaliknya, dia tidak menggunakan maf'ul bih atau objek perbuatan. Jadi misalnya kayak berdiri, udah berdiri aja, jadi nggak ada yang kayak tambahan lagi atau kata pasangannya lagi seperti itu. Mungkin bisa berdiri di pintu. Nah, di pintu itu beda lagi kedudukannya seperti itu ya. Lanjut kita ke contoh al-misal. Mohon maaf itu salah slide-nya, jadi seharusnya itu al-muta'addi contohnya adalah kul, dengan al-lazim ya menggunakan maf'ul bi. Al-lazim contohnya seperti yang di bawah lawannya, iftah, kitabak. Nah, iftah sukun ya, harokat ha itu sukun, kitabaka. Nah, iftah bukalah. Apa al-lazimnya? Nah, al-lazimnya adalah kita baka. Maksudnya yang menunjukkan maf'ul bih. Seperti itu. Kita lanjut. Itu di situ sudah di buku juga ya, ada di halaman 38 itu ada domir, munfasil, mukhatab. Nah, jadi mukhatab ini lawan bicara, artinya lawan bicara. Domir, munfasil. Jadi domir kata ganti, munfasil apa? Teman-teman. Oke, nanti teman-teman silahkan dicari ya. Kalau mukhatab adalah orang apa? Jadi ada lawan bicaranya. Jadi ketika kita ngomong pasti ada orangnya. Gak mungkin kita ngomong sendiri ya. Makanya di situ domir kata ganti yang mukhatab di fi'il amr itu ada 5, yaitu ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Nah, ini pasti dia berbicara ada lawannya seperti itu. Terus al-misal contoh ya. Nih contohnya tadi kum anta. Nah, ini fi'il lazim apa fi'il muta'addi ya? Fi'il, ada yang tahu? Ini fi'il. Ya, fi'il apa? Fi'il muta'addi karena dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi langsung kum anta gitu, berdirilah kamu. Kamu apa? Laki-laki atau perempuan? Lihat rumus di atas, laki-laki. Nah, lanjut. Nah, itu ada sebelahnya fi'il juga. Dia fi'il muta'addi atau fi'il lazim ya? Fi'il lazim karena dia membutuhkan maf'ul bih, objek perbuatan. Yang mana objek perbuatannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu objek perbuatannya? Objek perbuatannya ada yang tahu? Unsur, anta, atau sodiko? Yang mana? Oke, jadi objek perbuatannya adalah sodik. Seperti itu. Nah, terus yang mana fi'ilnya? Fi'il amrnya unsur atau anta? Yaitu yang betul adalah unsur. Nah, baik. Oke, sudah paham sampai sini teman-teman? Lalu ini ada yang bertanya, anta ini apa ya, Bu? Anta ini seperti yang tadi. Anta itu
adalah, lihat ke atas lagi. Nah, anta itu adalah domir munfasil mukhatabnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini seperti di buku juga, Ibu ambilkan contohnya ya. Ada domir munfasil mukhatab, ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Nah, itu lalu di sebelahnya ada fi'lun. Terus ada artinya juga. Nah, kalau anta tadi apa anta? Kamu laki, laki anti, kamu perempuan, antuma kalian 2 orang, antum kalian banyak orang laki-laki, antunna kalian banyak orang perempuan. Sedangkan ini dari fa'ala yaf'ulu if'al. Nah, if'al. If'al. Kamu laki-laki kerjakanlah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya anak-anak. Yang perlu diperhatikan adalah, nah ini ada sukun, ada ya, ada alif, terakhirnya ada waw, alif sama nun. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika mau mengubah. Ya, mengubah pasti akhirnya akan seperti rumus itu domirnya. Seperti itu. Dan artinya sudah bisa teman-teman lihat semua ya. Kamu laki-laki kerjakanlah. Kamu perempuan kerjakanlah. Kalian 2 orang kerjakanlah. Kalian banyak orang laki-laki kerjakanlah. Kalian banyak orang perempuan kerjakanlah. Nah, seperti itu. Lanjut, itu ada tulisan iftah bas al-baba. Jadi ketika huruf akhirnya sukun, Ibu tandai dulu. Jadi ketika huruf akhirnya sukun, ini ya. Nah, ketika huruf akhirnya sukun dari fi'il amr bertemu dengan awalan alif lam. Ini alif lam dari sebuah isim ma'rifah. Nah, ini namanya isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu adalah dia yang ketambahan alif, sebuah kata yang ketambahan alif lam. Nah, maka harokatnya berubah ya. Harokatnya berubah. Bisa lihat di bawah, berubah. Yang tadinya adalah ha sukun menjadi ha kasro. Nah, kalau al-babanya tetap harokatnya tidak berubah. Jadi kalau misalnya dia bertemu alif lam, fi'il amr bertemu alif lam, nah itu harokatnya ganti. Jadi bukan sukun lagi tapi kasro. Nah, ini perlu diingat ya, nanti ketika mengharokati di ulangan atau tugas teman-teman sudah paham seperti itu. Oke, lanjut al-wadhifah. Nah, al-wadhifah kali ini silakan teman-teman buat kalimat fi'lul amr, buat 3 kalimat yang menggunakan fi'lul amr seperti yang Ibu sudah jelaskan. Seperti itu. Sebisanya teman-teman saja, jangan lupa di awal-awal bab itu ada kosakata itu digunakan ya. Digunakan itu ada di halaman 35 itu yang paling awal nomor 1 ada yunadhifu. Nadhifu itu fi'lul apa? Fi'lul madi atau mudhari? Fi'lul mudhari. Nah, itu sampingnya ada fi'lul amr karena ditandai ciri khasnya adalah akhir katanya sukun seperti itu. Nah, jadi teman-teman silakan menggunakan kosakata yang telah disediakan. Nah, dibuat 3 kalimat saja yang di dalamnya ada fi'lul amr. Seperti itu. Oke, syukron. Hada minni astamidu minkum al-udra ala dallati lisani wa ihtarati kalami. Syukran husni timamikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.